Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah uzbiyadi qolatil ini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sakit hati, mungkin sob pernah ini ya, ngalamin sakit hati, gundah, terus resah segala macam-macam. Jadi jadikan sakit hati itu motivasi untuk lebih baik lagi. Ini ada satu kata-kata di Kempot yang ngomong gitu seperti ini. Sakit ya sakit. Terus intinya gini ya, saya lupa ingat ya. Sakit ya sakit. Tapi masalah ya kena masalah. Direndahkan ya nggak apa-apa. Jadi hadapi aja, jalankan aja. Karena hidup ini tidak bisa dibayar oleh sakit hati. Jadi kalau Anda sakit boleh, tapi jangan terus-terusan gitu. Jadi sakit ya sakit aja, nggak apa-apa. Sekarang Anda direndahkan aja, nggak masalah gitu. Tapi jangan Anda terus-terusan tersakiti gitu. Karena apa? Karena itu ya udah, karena hidup ini nggak bisa dibayar dengan sakit hati, nggak bisa. Harus dengan apa? Harus dengan motivasi bangkit itu. Nah sekarang ini kita belajar dari kata-kata Inul. Inul tuh salah satu saya belajar dari dia. Kalau Inul lihat ini, saya belajar juga dari apa yang Inul lakukan itu. Jadi Inul ini nggak punya pendidikan tinggi ya, terus tidak juga bergelar, tidak juga ngapa-ngapain, pinter banget juga enggak. Tapi kenapa dia bisa sukses? Ini kata-kata dia. Aku memang sering dikatakan bodoh, aku dibilang nggak bisa apa-apa, modal bokong, modal goyang. Jadi kan dia hanya goyang doang gitu, nggak punya kelas, semua aku terima dengan ikhlas. Tapi tau nggak kalau aku sebenarnya marah? Jadi sebenarnya dia marah sebenarnya. Tapi marahnya itu dipakai untuk hal positif gitu. Marahnya disimpan terus dibunyikan. Jadi kemarahanku membuatku wajib jadi pintar. Jadi itu dibalikan gitu. Jadi kemarahannya dia wajib untuk jadi pintar. Kalau saya tahu ya, orang pintar ya itu belum tentu bisa sukses kalau nggak berani mengaplikasikan gitu. Yang penting kita ini tahu cerdik cara melakukan ini, cara berbisnis. Banyak sekali saya kagum dengan orang pintar tapi biasa-biasa aja tuh jadi kehidupannya. Karena apa? Karena dia nggak bisa karena kepintarannya dia pertimbangan terlalu banyak ini. Jadi kalau bisa jadi cerdik juga ini. Wajib jadi lebih hebat dari kamu ya. Jadi meskipun kita marah tapi kita yakin loh. Saya kapan hari pernah bangkrut sob. Ini saya bangkrutnya luar biasa, nggak kaleng-kaleng, dan saya minus gitu. Jadi kalau aset saya dijual seluruhnya, saya minus mungkin kalau sekarang 10 M-an gitu. 10 M lebih loh. Dulu aja 45 M itu berapa tahun lalu? 12-15 tahun lalu gitu. Bener-bener sakit hati banget. Terus dihina oleh keluarga, dijauhi teman segala macam-macam. Malah ada yang ngomong, keluarga dari istri ngomongin, ngapain kawan nama Ridwan gitu, kata dia tuh istri saya. Kamu cari lagi laki lain, Ridwan udah bangkrut, udah bakal dia bisa bangkit. Nah itu sakit ya loh. Saya ini orang mampu, dilahirkan dari orang mampu. Terus keluarga saya, bapak saya tuh keras orangnya gitu, nggak pernah mau dihina gitu. Tiba-tiba dihina gitu, saya marah. Tapi marah itu bukan buat saya, bukan untuk marah ke orangnya. Saya ingin buktikan bahwa saya bisa lebih mampu daripada dia. Dan alhamdulillah sekarang terbukti. Jadi terbukti dan saya buktikan ternyata saya masih bisa survive, bisa jalan gitu. Terus si Inul wajib belajar agar jauh melebihi lulusan sarjana. Jadi jangan menghinaku karena aku wong deso, aku goblok. Roda terus berputar, tapi biar aku tak punya ijazah tinggi, aku akan bisa membuat adikku lulus sarjana. Itu dia motivasinya, bisa membuat yang lain sarjana meskipun dia itu. Aku bisa karena aku punya nyali. Jadi harus punya nyali. Ini benar kata-katanya. Ini kalau saya sebagai di sisi ini itu hebat benar. Terus punya tekad dan dendam yang positif. Harus sombong dengan kelemahanku. Dan aku berdiri di atas kakiku sendiri. Jadi kita tidak tergantung dengan orang. Dan aku perempuan yang mampu jadi beban ribuan orang yang hidup tergantung padaku. Subhanallah. Tapi aku ora domeh yo. Iki adalah motivasi ucapanku ketika kita sakit hati karena direndahkan. Dan dengan nyali yang kuat dan berubah nasib, maka Allah pun turun tangan membalikan semuanya. Hiduplah dengan attitude sing apik wassalam. Jadi itu hebatnya dia. Jadi dia ngomongnya seperti itu. Intinya apa? Hidup itu dengan nyali loh. Jadi harus ada keberanian.
keberanian untuk merubah diri sendiri, keberanian untuk merubah dunia kita gitu, di depan kita. Jangan hanya kita berani pada hal-hal yang nggak positif gitu, ngajakin ribut segala macam-macam, nggak usah, ngapain, nggak ada untungnya lagi sob. Jadi saya ini gagal, tapi kegagalan itu menjadikan saya bisa punya itu. Ketika saya gagal jadi pilot, saya ini dulu jadi pilot. Jadi pilot harusnya saya berangkat pada angkatan ke-6 saya. Udah lulus di Curug itu saya tes Curug, tes terbang private VPL ya. Itu saya langsung harusnya ke Australia gitu. Tapi ternyata apa coba? Tapi ternyata diundur-undur, ditunda-tunda gitu. Akhirnya gelombang 13 atau 12 saya lupa, atau 14. Tiba-tiba ada tes lagi, tes wawancara itu di gelombang 10-nya. Saya kena wawancara. Setelah kena wawancara harusnya saya berangkat langsung. Ini diwawancara lagi. Diwawancara lagi saya dibatalin gitu. Akhirnya saya disuruh. Dan itu gara-gara sakit hati itulah saya sekarang ini berubah. Boleh kehidupan saya kalah dari mereka, tapi saya dari para pilot, tapi kehidupan di dunia luar saya nggak mau kalah gitu. Ya udah, akhirnya saya jadi pengusaha. Tapi memang sebelumnya saya udah usaha gitu. Dan sakit-sakit itu kalau kita kelola dengan baik itu menjadi motivasi yang lebih bagus. Sulit sob kalau Anda hanya dengar dari saya contoh motivasi dari siapapun, itu seminggu 2 minggu Anda luntur lagi. Tapi kalau sakit itu luar biasa. Itu kalau Anda disakiti, tersakiti, terus terjatuh segala macam-macam, itu akan terus-terusan gitu. Tapi terus-terusan akan menjadi sakitnya Anda kalau Anda nggak bisa ngelola. Tapi akan lebih baik ketika Anda bisa ngelola gitu. Ngelola dalam sakit tadi itu Anda kelola menjadi motivasi yang bangkit untuk lebih bagus lagi. Demikian sob dari pagi ini. Tadi saya bangun agak kesiangan gitu. Jadi hanya bisa subuh. Dan biasanya kan aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya dikencingi, kalau di ini hadis dikencingi apa? Dikencingi setan gitu, telinga saya gitu. Jadi intinya apa? Saya nggak bisa bangun. Harusnya kan saya bisa tahajud dulu tadi. Tadi nggak bisa tahajud, langsung akhirnya subuh aja gitu. Dan saya subuh agak kesiangan sedikit, saya paksakan ke masjid. Karena apa? Ya tadi itu, saya ingin jalankan sunnah ya. Karena kalau pas subuh itu kan malaikat turun semua gitu, ganti shift dulu. Dan dari saat itu saya ingin bilang, oh Ridwan masih tetap ke masjid kok gitu. Dan kalau bisa sob, berbagi sedekah di situ. Jadi ke masjid, ada masjid yang masukin berapa, 5.000, 10.000 atau 20.000, silahkan tiap hari kalau bisa. Dan itu akan memperlancar semuanya. Yakin nggak? Harus yakin. Dan saya dapetin ini dari jadi kalau saya dengar dari ustadz yang ini dan menurut saya bagus, saya jalankan. Ternyata saya hadisnya ada gitu, logikanya ada gitu. Dan saya jalankan istiqomah ini subuh dan habis subuh dan asar gitu. Jadi kalau Anda mau nyumbangnya, kalau saya subuh dan asar gitu. Dan kalau bisa jangan tinggalkan sholat di masjid. Tadi saya nggak mau, setan ngomong, Ridwan udah di rumah aja sholatnya, kan agak kesiangan, malu kamu kesana gitu. Saya langsung, hati baik saya, makanya saya belajar untuk mendengarkan hati baik. Kamu ke masjid aja biar tubuhmu dihukum gitu. Malu ya malu, ben sekalian gitu. Dan kamu kan harus melakukan sedekah gitu. Ya udah, saya langsung jalan ke masjid. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau saya salah pasti saya banyak salahnya, karena saya gudang kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.